Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai probabilitas dari gelombang materi. Oke, untuk pokok bahasan kali ini yang akan didiskusikan pada video ini yaitu mencakup gelombang de Broglie, yang keduanya interpretasi probabilitas, selanjutnya ketidakpastian posisi dan momentum, kemudian nilai harap energi kinetik, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai nilai harap energi total. Oke, untuk yang pertama yaitu gelombang de Broglie. Dalam keadaan tertentu, partikel yang bergerak, tentu saja di sini menurut Broglie dikatakan bahwa akan memiliki sifat gelombang. Nah, sebuah foton yang berfrekuensi nu ya, ini akan mempunyai momentum yang dinyatakan secara matematis yaitu P sama dengan H nu dibagi dengan C. Ini nu maksudnya frekuensi ya. Mungkin kita sering mengenalnya dengan simbol F. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk panjang gelombang, maka P-nya bisa kita tuliskan H dibagi dengan lambda. Karena kan C dibagi nu itu adalah lambda. Ya, karena di sini kan partikel tersebut bergerak memiliki sifat gelombang, maka tentu saja dia juga akan mempunyai panjang gelombang. Nah, karena lambda kalikan dengan nu itu sama dengan C ya, maka panjang gelombang foton ditentukan oleh momentumnya menurut hubungan yang disebut dengan panjang gelombang foton. Ya, ini hanya secara matematis. Kalau P-nya kan tadi H dibagi lambda, maka lambda adalah H dibagi P. Dengan H ini adalah konstanta Planck, lalu P-nya adalah momentum. Nah, perhatikan fungsi gelombang berikut. Nah, kalau kita perhatikan, di sini fungsi gelombang dengan peubahnya X dan T. Ya, ini berubah terhadap posisi dan terhadap waktu. Kita perhatikan di sini ada E, kemudian di sini ada P, itu momentum ya. E di sini menunjukkan energi kinetik yang secara umum kita sudah mengenalnya dengan persamaan 1/2 massa kalikan dengan kecepatannya dikuadratkan. Sementara momentumnya adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Nah, di sini terlihat sebetulnya ada hubungan antara energi kinetik dengan momentum. Nah, kalau energi kinetik ini kita manipulasi dengan cara mengalihkan massa dibagi massa, ya. Asalnya kan tadi setengah mv kuadrat. Ini kenapa manipulasinya seperti ini? Ini sebetulnya tidak mengubah persamaan karena m dibagi m kan 1. Sehingga nilai energi kinetik ini kali 1 kan tetap, ya. Nah, ini dimanipulasi supaya massanya kan jadi massa kuadrat. Nah, kalau massa kuadrat, V-nya kuadrat, maka akan membentuk momentum kuadrat. Ya, jadilah seperti ini. Momentum kuadrat di bawahnya berarti penyebutnya ada 2 kali M. Nah, ini sudah terlihat hubungan antara energi kinetik dengan momentumnya. Sehingga kalau saya tulis kembali untuk fungsi gelombang yang tadi di atas ini, E-nya kita ganti, dinyatakan sebagai momentum. Maka jadilah seperti ini. Yang lainnya tetap ya parameternya. Hanya di sini kan E-nya karena jadi P kuadrat dibagi 2M. Ini P, jadi semuanya sebagai fungsi ini nilai dalam bentuk momentum. Nah, persamaan tersebut ini dinamakan persamaan gelombang de Broglie dari materi. Nah, kecepatan fasenya dari gelombang materi ini yaitu nilai E dibagi P ya. Kemudian E-nya sendiri kan tadi hubungannya ini P kuadrat dibagi 2M. Karena P kuadrat di atas dicoret di bawah ini, sisa tinggal P dibagi 2M. Ini adalah kecepatan fase dari gelombang materinya.
Sementara kecepatan partikelnya. Nah, kalau kecepatan partikel berarti dilihat dari momentum ini. Kalau mencari kecepatan, maka momentum dibagi dengan massa, gitu ya. Bisa membedakan antara kecepatan fase dan kecepatan partikelnya. Selanjutnya, interpretasi probabilitas. Jadi kita akan menginterpretasi mulai dari rapat kebolehjadian atau kerapatan. Kalau tadi yang sudah diketahui adalah fungsi gelombangnya, maka rapat kebolehjadian dinyatakan sebagai fungsi gelombang, ini di dalam tanda mutlak kemudian dikuadratkan. Atau kalau diuraikan, nilai mutlak kuadrat ini secara matematik yaitu hasil kali antara fungsi gelombang konjugatnya dengan fungsi gelombang itu sendiri. Selanjutnya, nilai kebolehjadian atau diberi simbol P ya. Nah, nilai kebolehjadian ini yaitu integrasi dari rapat kebolehjadian. Kalau tadi rapat kebolehjadiannya itu kuadrat mutlak fungsi gelombang maksudnya, ini kita integralkan. Masalah batasnya ya kalau disebutkan tertentu ya berarti dari batas bawah sampai batas atas. Jika tidak disebutkan maka digunakan biasanya dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Yang penting ini adalah uraian dari nilai kebolehjadian. Nah, jika fungsi gelombangnya yang kita miliki sebut saja seperti ini ya, seperti pada slide sebelumnya, maka P-nya berarti 1/. Nah, kenapa jadi seperti ini mencari P? Karena P itu kan ini, integral dari kuadrat mutlak. Nah, atau konjugatnya kalikan fungsi gelombangnya. Konjugat itu negasinya ya, atau lawannya. Kalau fungsinya di sini minus, yang ada unsur I-nya, maka konjugatnya akan berubah jadi plus. Nah, kita perhatikan ini asal-usulnya dari mana. Ini kan dijabarkan ya, ini kalikan ke sini. Maka 1/2πh coret kalikan 1/2πh coret, maka akarnya kan jadi hilang. Sisa 1/2πh coret. Jadi ini yang menyebabkan akar di sini hilang. Nah, kalau yang angka di dalamnya kan ini kali ke sini. Nah, tadi saya bilang ini adalah dari konjugatnya. Ini konjugat kan, konjugat kali fungsi gelombang asalnya. Konjugatnya dari fungsi gelombang asal ini min, maka di sini jadi plus. Kalau ini fungsi gelombang asalnya ya tetap ini. Min ya, pangkat min, I per H coret dan seterusnya. Yang ini karena konstanta maka dikeluarkan dari integralnya. Terus ada lagi yang disebut besaran nilai harap posisi. Dengan simbol seperti ini ya, kalau posisi kita nyatakan sebagai X. Nah, ada kurung seperti ini, menyiku ya. Ini simbol kurung ini mempunyai arti nilai tersebut adalah mencari nilai harap dari posisi. Sehingga secara matematis, nah ini perumusannya adalah integral dari posisi tersebut dikalikan dengan rapat kebolehjadiannya atau kuadrat dari mutlak fungsi gelombangnya. Kemudian kalau mau diuraikan, nah tadi kan kuadrat mutlak fungsi gelombang itu adalah konjugatnya. Maka konjugat dikalikan dengan ini, kalikan dengan fungsi gelombang asal. Nah, berikutnya ada lagi yang disebut dengan varian. Varian dari X. Nah, beda ya. Ini kurungnya biasa. Kalau tadi kurung ini menunjukkan nilai harap. Jadi tanda kurung di sini juga menunjukkan makna yang berbeda. Nah, varian X atau disingkat var X yaitu nilai harap dari X dikurangi nilai harap X kemudian dikuadratkan. Nah, ini dalam proses perhitungannya selesaikan dulu yang ini, kemudian nilai X dikurangi yang sudah diperoleh nilai harap, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan baru dinilai harapkan lagi dengan mengacu ke rumus yang di atas. Gitu ya. Ini rumus umumnya. Nah, kalau kita jabarkan, ini kan polanya seperti yang atas kalau ada kurung siku ini. Berarti integral dari fungsi gelombang konjugatnya, baru yang ini ke sini ya dikuadratkan, kalikan fungsi gelombangnya. Nah, ini integralnya terhadap posisi. Berikutnya, nah kalau tadi nilai harap posisi, sekarang ada yang namanya nilai harap momentum.
Maka ini kurung sikunya berarti momentum. Kalau kita beri simbol P, maka kurung siku di sini P. Nah, prinsipnya sama seperti nilai harap posisi. Yang berbeda ya di sini momentum, maka simbolnya ini P, otomatis di dalamnya juga P. Dan tentu saja fungsi gelombangnya juga harus fungsi gelombang peubahnya P. Dan diintegralkan terhadap P juga. Jadi ini harus sesuai. Kalau yang tadi posisi, di sini posisi, fungsi gelombangnya peubahnya posisi, diintegralkan terhadap posisi juga. Ya, itu kalau nilai harap posisi. Sekarang nilai harap momentum ya semuanya harus konsisten dalam bentuk peubah momentum semua. Nah, ini penjabarannya ya sama polanya ya, hanya besarannya yang berbeda. Ini fungsi gelombang, konjugat dari momentum, momentumnya sendiri, itu fungsi gelombangnya sendiri ini. Nah, dengan peubah ini fungsi gelombang sebagai fungsi momentum ya, ini disebutkan yaitu fungsi gelombang dalam ruang momentum. Dengan demikian nih, apabila kita akan mencari nilai harap dari momentum, sementara partikelnya digambarkan sebagai fungsi gelombang dengan peubahnya X, nah ya, maka ya tentu saja pertama-tama kita harus mengubah dulu. Fungsi gelombang yang bentuknya X ini diubah menjadi bentuk ruang momentum. Baru ya kemudian dicari nilai harap dari momentumnya. Nah, intinya si fungsi gelombang dengan peubah X harus dikonversi dulu atau ditransformasi menjadi fungsi gelombang dalam ruang momentum. Selain mengubah fungsi gelombang bentuk X menjadi fungsi gelombang dalam ruang momentum, untuk mencari nilai harap momentum bisa saja kita ubah ya, nilai momentumnya ini dinyatakan sebagai operator yang peubahnya nanti sebagai fungsi X ya. Jadi di sini cara langsung menghitung nilai harap momentum dari fungsi gelombang ini secara langsung ya, tanpa harus mengubah ini menjadi ruang momentum. Caranya yaitu mentransformasi besaran dinamik menjadi operator. Nah, bagaimana caranya? Yuk ikutin tahapannya. Pertama, nih, sekarang kita misalkan yang dimiliki adalah fungsi gelombang yang peubahnya X dan T seperti ini. Nah, fungsi gelombang tersebut kita turunkan terhadap X. Ini baru tahapan mencari operatornya, operator momentumnya ya. Ini kita turunkan, berarti ruas kiri kita turunkan, otomatis ruas kanan pun diturunkan. Ya. Kemudian hasil penurunannya kan ini konstanta. Kita simpan di depan. Jadi ini belum mengoperasikan turunan, baru menyederhanakan dulu. Nah, ini simpan di depan, maka E-nya tetap di dalam ya. Kenapa? Karena di sini kan ada X-nya. Jadi ini yang jadi peubah nanti diturunkan terhadap X. Nah, hasil penurunannya kita ingat lagi, turunan dari eksponensial ya. Berarti karena yang diturunkan terhadap X, maka T ini ya dianggap konstanta. Sehingga yang ke depan adalah I P dibagi H coret. Nah, di sini jadi positif karena min di sini ketemu min di sini. Ya, E-nya ini pangkat semuanya tetap. Nah, ini adalah hasil penurunannya. Sehingga kalau yang ruas kiri kita tulis ulang kembali, dan ruas kanannya ini ya kita pindahkan IP per H coretnya simpan di depan. Ini sebetulnya ya sama saja ya, hanya menulisnya jadi seperti ini supaya kelihatan bahwa yang 1/2 akar 2 pi H coret ini ya, ini semua ini sama lagi dengan fungsi gelombang asalnya ini ya, otomatis penulisannya bisa kita tuliskan jadi seperti ini karena ini kan ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ruas kiri, ruas kanan ada fungsi gelombangnya. Maka nilai dari ya ini kali silang saja ke sini, H-nya ke atas berarti I-nya ke bawah, du X si ini boleh kita tuliskan jadi seperti ini. Ini kan proses mencari nilai P. Jadi P-nya dipisahkan sendiri. Jadi ini dari sini sampai ke sini tahapannya ini kali silang, H coret ke atas, I ke bawah ini ya. Jadi H coret per I
du X dari fungsi gelombang ini. Sisanya ruas kanan tinggal P ini, kemudian fungsi gelombangnya yang ini. Nah, dari sini kan ada ruas yang sama, ya, seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Ada parameter yang sama, ruas kiri, ruas kanan maksudnya. Sehingga ya variabel P ini ya yang disebut dengan operator momentum yang dituliskan menjadi P sama dengan nih H coret dibagi I du E, karena fungsi gelombangnya ini kan dilepaskan fungsinya. Jadi kita tuliskan operatornya saja. Inilah yang disebut dengan operator momentum. Nah, ini kan P dinyatakan sebagai fungsi X, sehingga dalam mencari fungsi gelombang, mencari nilai harapnya ini P, kalau fungsi gelombangnya X ya udah P-nya diganti menjadi seperti ini, ya. Sehingga cara menghitung nilai harap momentum dari fungsi gelombang yang bentuknya peubah X dan T ada dua cara, yaitu cara pertama ya, ubah fungsi gelombang X menjadi fungsi gelombang dalam ruang momentum. Caranya seperti ini. Nah, karena yang kita perlukan ini ya, nanti kita jabarkan seperti ini. Jadi ini harus punya ini, fungsi gelombang ruang momentum yang sudah diubah dari sini. Kemudian cara kedua ya, boleh pilih ini. Cara kedua yaitu ubah P menjadi operator momentum ini. Sehingga kalau mau mencari nilai harap dari momentum, di sininya kan fungsi gelombangnya tetap. Sementara kan di sini tidak cocok, ini ada X, ada P. Maka P-nya yang diubah. P-nya diganti menjadi H coret dibagi I du X. DP ya DX ya ini. Nah, terserah, ini lebih mudah yang mana menurut kalian, boleh yang satu, boleh yang kedua. Tetapi secara keseluruhan lebih mudah yang ini, ya. Kenapa? Karena ini kan sudah otomatis tinggal menurunkan fungsinya terhadap X. H coret dibagi itu konstanta, seperti itu. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Nah, berikutnya ketidakpastian posisi dan momentum. Ketidakpastian pengukuran momentum dan posisi suatu partikel dapat diekspresikan menggunakan persamaan matematis. Jadi dapat dicari nanti secara matematisnya. Nah, pertama, jika kita mendefinisikan X ini sebagai posisi, kemudian P ini sebagai momentumnya. Nah, kalau misalnya cahaya ya atau foton, maka posisinya dinyatakan dalam nilai panjang gelombangnya atau lambda. Selanjutnya, untuk ketidakpastian posisi diberi simbol delta X, nilainya yaitu akar dari varian X. Varian X yaitu seperti yang tadi sudah diuraikan pada slide sebelumnya. Dan satu lagi, ketidakpastian momentum atau delta P, yaitu akar dari varian P, gitu ya. Ini rumus secara matematisnya. Selanjutnya, nilai harap dari energi kinetik. Nah, nilai harap energi kinetik kalau kita secara fisika dasar mengenal simbolnya EK ya, E. Nah, di sini di kuantum lebih umum juga diberi simbol K, itu untuk energi kinetik ya. Dan dengan nilai atau persamaan 1/2 mv kuadrat. Karena E ini adalah K, yaitu energi kinetik. Nah, sekarang selanjutnya kita pakai untuk simbol energi kinetik yaitu K ya. Makanya di sini K-nya 1/2 mv kuadrat. Ini manipulasi, tadi juga sudah dijelaskan. Di sini biar ingat lagi ya. Sehingga menjadilah P kuadrat dibagi 2M. Karena M kali V itu kan momentum. Di sini M-nya kuadrat, V-nya kuadrat, maka momentumnya kuadrat. Nah, sekarang mau mencarinya nilai harap dari energi kinetik. Berarti K yang diapit oleh huruf siku ini. Oke, seperti tadi nilai harap momentum, nilai harap posisi, maka nilai harap energi kinetik dinyatakan sebagai integral K kali kuadrat mutlak dari fungsi gelombangnya. Atau kalau mau diuraikan, yaitu seperti ini ya. Ini konjugat fungsi gelombang kalikan K kalikan dengan fungsi gelombang itu sendiri. Lalu diintegralkan terhadap X ya. Nah, karena K-nya tadi adalah P kuadrat dibagi 2M, maka di sini boleh kita tuliskan K ini ganti. Ini saya pisahkan warnanya warna merah ya, biar kelihatan
yang perubahannya ini jadi kemana, jadi kemananya ini. Nah, kita sudah dapat operator momentum tadi kan, yang nilainya adalah H coret dibagi I du X. Nah, di sini ada unsur P. Maka, nah, ini substitusikan ke sini, ya, biar semua peubahnya dalam bentuk X. Karena kan kalau di sini masih P, ini masih K. Nah, P ini diubah menjadi bentuk X. Nah, di sini kan bentuknya masih P, sementara yang kita butuhkan P kuadrat. Maka ini harus dikuadratkan dulu, artinya H coretnya kuadrat, I juga dikuadratkan, du X juga kuadrat. Nah, di sini ada I itu apa? I itu imajiner ya, nilainya adalah akar min 1. Sehingga kalau I sendiri ya tidak ada nilainya, akar min 1 itu tidak real ya, imajiner. Sehingga kalau I-nya kuadrat, baru itu real, ada ya. Karena ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan, otomatis I kuadrat nilainya min 1 ya. Karena akar dengan kuadrat kan jadinya nilainya itu. Sehingga kalau P-nya kuadrat, berarti H coret kuadrat, dibagi min 1 dari I kuadrat, lalu du kuadrat, du X kuadrat. Nah, ini yang substitusi ke sini. Akibatnya persamaannya jadilah seperti ini. Oke, kita lihat lagi dari awal. Ini integralnya tetap fungsi gelombang konjugat. Nah, ini P kuadratnya ganti dengan ini. Kemudian dibagi dengan 2M. Minnya simpan di sini. Ini min kan, sama saja ya. Ini fungsi gelombangnya. Nah, inilah nilai harap dari energi kinetik. Dengan nilai yang di dalam kurung ini ya, ini disebut operator energi kinetik. Kalau dari ini sebetulnya ya, ini konstanta kan, 2 konstanta, M konstanta. Jadi bentuknya ini operator energi kinetik ya, peubahnya fungsi X. Sehingga kalau kita lihat keseluruhan, ini fungsi gelombangnya bentuk X. H coret kuadrat dengan 2M ini kan konstanta. Ini turunan terhadap X. Kemudian ini fungsi X. Jadi ini sudah seragam ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan nilai harap energi total. Nah, sebetulnya energi total di sini kita hasil dari penjumlahan energi kinetik dengan simbolnya K ditambah energi potensial, diberi simbol V ini. Atau disebut juga H. H itu dari kata Hamiltonian ya. Sehingga kalau mau mencari nilai harap energi total, ya sama seperti ini. E fungsi gelombang kuadrat mutlak, atau kalau diuraikan ya ini konjugatnya kali E kali fungsi gelombangnya. Dengan E-nya kita ganti, yaitu K ditambah dengan V. Atau H ya, karena kan ini H, ini sama saja. Inilah nilai harap dari energi total. Dengan H-nya adalah operator Hamiltonian ya. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan, bahwa nilai harap suatu besaran A itu apa saja bebas secara umum ya. Nah, maka A dikurung siku integral dari fungsi gelombang konjugatnya kali A kali fungsi gelombangnya. Karena ini terhadap X, maka semua peubah harus dalam bentuk X. Seperti tadi posisi, ya di sini posisi. Kalau ini momentum, ini juga momentum. Kalau yang barusan energi kinetik, ini energi kinetik juga dan seterusnya. Makanya secara umum dituliskanlah seperti ini. Yang penting di sini harus seragam. Fungsi gelombangnya peubahnya P, maka integralkan terhadap P. Kalau fungsi gelombang posisi, maka fungsi gelombangnya terhadap X diintegralkan terhadap X juga. Terus kita sudah mendapatkan tadi ada yang disebut dengan operator momentum. Dan nilainya seperti ini ya. Ini pada materi selanjutnya mungkin akan terpakai lagi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan operator energi kinetik, yang besarnya seperti ini. Gitu ya. Itu kesimpulannya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada suatu partikel massa diamnya M, bergerak sepanjang garis lurus, dan pada suatu saat fungsi gelombangnya adalah, nah, di sini ada dua kondisi. Fungsi gelombangnya bernilai C
untuk batas X-nya antara min A per 2 sampai A per 2. Kemudian fungsi gelombangnya 0 untuk batasnya di tempat yang lain selain yang disebutkan ini. Berarti ini maksudnya hanya ada gelombang ya pada rentang ini. Di tempat lain kan 0, berarti tidak ada gelombang. Oke, yang dicari adalah nilai C jika fungsi gelombangnya ternormalisasi. Nah, ternormalisasi pada materi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu integral dari kuadrat mutlak fungsi gelombang tersebut nilainya 1. Kemudian yang dicarinya yang B, rapat kebolehjadian posisi, nilai harap posisi, fungsi gelombang dalam ruang momentum. Nah, ini nanti harus mengubah dari fungsi X jadi ruang momentum. Kemudian yang E, rapat kebolehjadian momentum. Dan yang F ya, nilai harap momentumnya. Baik, dari 6 pertanyaan ini, yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang A ya, sebelumnya di sini kita tulis ulang dulu soalnya biar kelihatan fungsi gelombangnya seperti apa. Baru kita bahas yang A, yang dicari adalah nilai C-nya. Nilai C itu dinyatakan sebagai integral dari kuadrat mutlak fungsi gelombang itu sama dengan 1. Artinya ya, gelombang tersebut pada interval ini ada totalnya bernilai 1 ya, peluangnya 1. Nah, karena disebutkan batasnya dari min A per 2 sampai A per 2, fungsi gelombangnya ini C, konjugatnya berarti C juga ya, jadi C kuadrat dx sama dengan 1. Tinggal ini kita integralkan dulu. C kuadrat di sini kan bukan fungsi X. Maka konstanta kalau diintegralkan terhadap X berarti C kuadrat X ya. Dengan batasnya ini kita tuliskan. Baru syarat batasnya dimasukkan. Batas atas dulu dikurangi batas bawahnya. Ini min ketemu min kan jadi plus. A per 2 ditambah A per 2 jadi A ya. Sehingga C kuadrat A sama dengan 1. Yang dicari C ya. Maka C kuadrat yaitu 1 per A. Otomatis C-nya tinggal kita akarkan adalah akar 1 per A ya. Atau kalau mau diuraikan lagi lebih sederhana ya boleh saja. Akar 1 kan nilainya 1. Akar A ya tetap akar A. Jadi C-nya adalah 1 per akar A. Karena kan di sini soalnya dalam bentuk nilai A, ya berarti ini 1 per akar A. Kalau nanti di sini angka, ya di sini juga menyesuaikan jadi angka. Paham ya? Yang A itu mencari nilai C. Kemudian yang B, mencari rapat kebolehjadian posisi. Ya, rho X-nya, kerapatannya. Yaitu konjugat, ini fungsi kuadrat mutlak ya dari fungsi gelombangnya. Yaitu C kuadrat, berarti kan fungsi gelombangnya ini C, karena di 0 kan tidak ada, ya ini aja. C kalikan dengan C, jadi C kuadrat. Nah, kalau C kuadrat ini sebetulnya sudah terjawab ya, yaitu 1 per A. Jadi yang B jawabannya 1 per A. Selanjutnya yang C, yang dicari adalah nilai harap posisi. Nah, kita mulai yang ini dicari. Sebelumnya kita tuliskan dulu rumusannya. Kalau mencari nilai harap posisi, berarti ini posisi. Kalikan kuadrat ya dari mutlak fungsi gelombang tersebut. Maka integral karena batasnya ada kita masukkan. X-nya dibuat tetap X dulu. Nah, ini kan nilainya sudah ada dari jawaban B yaitu C kuadrat. Yaitu 1 per A. Oke, langsung saya tulis. Kemudian 1 per A ini kan konstanta ya. Berarti boleh simpan di depan. Maka yang diintegralkan adalah X-nya. Integral X terhadap X jadi X kuadrat per 2. Nah, 1 per 2A-nya konstanta simpan di depan. Tinggal X kuadratnya ini kita masukkan batasnya. Batas atas, batas bawah ya. Jadilah 1 per 2A. Batas atasnya ini kuadrat, batas bawahnya ini juga. Nah, kita lihat. Kalau min ini dikuadratkan jadi positif. Sehingga angka ini dikurangi angka ini saling menghilangkan. Sehingga nilai harap posisinya jawabannya jadi 0. Gitu ya. Selanjutnya untuk menjawab yang D. Oke.
Kita lihat lagi ini bentuk soalnya. Ini sebagai patokan. Yang D itu yang dicari adalah fungsi gelombang dalam ruang momentum. Nah, ini yang dicari. Nah, fungsi gelombang dalam ruang momentum yaitu seperti ini ya. Ini yang dinyatakan sebagai P. Peubah P ini momentum. Nah, kita harus ingat dulu bahwa E pangkat min I theta ini secara matematis nilainya sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Nah, ini dibutuhkan yaitu untuk mengubah ini supaya bisa kita integralkan ya. Kemudian kita lihat yang ini diubah dengan patokan rumus ini. Kalau ini E pangkat min I P per H coret, berarti di sini jadi cos PX per H coret dikurangi I sin PX per H coret. Oke, kita integralkan. Kalau ini kan udah masing-masing, tinggal integral cos yaitu sin, integral sin min cos ya. Min ketemu min, jadi langsung di sini ditulisnya plus, ya kan? Kemudian parameter ininya kan ke depan. Kalian harus ingat lagi juga integral cos AX, integral sin AX ya. Berarti kalau integral cos AX kan 1 per sin AX. Makanya di sini P per H coretnya ke depan jadi 1 per P per H coret. Di sini saya tulis langsung H coret per P. Karena unsur cos ada, H coret per P, demikian pula yang sin di sini ada. Maka yang dimasukkan batasnya yang sin dan cos ini. Kemudian batas atas batas bawah dimasukkan. Yang depan ini masih tetap ya, ini H coret disimpan di sini, P-nya ini disimpan di sini. Nah, ini setelah dimasukkan batas atas, dikurangi yang ini kelompok batas bawahnya. Nah, kita harus ingat lagi, kalau nilai sin min X itu sama dengan min sin X. Sementara kalau cos min X itu sama dengan cos X. Sehingga, nah di sini cos ini yang positif, kemudian ini cos yang negatif, nilainya sama. Maka kedua nilai tersebut kan ini dikurangi, berarti saling menghilangkan. Ini sudah lebih sederhana. Maka yang kita tuliskan tinggal sinnya saja ya. Karena ini kan sin ini kan min ini sama dengan min. Berarti min ketemu min jadi plus. Berarti jadi ada 2. Yang 1 ditambah 1 lagi ini jadi 2 sin. P A per 2 per H coret. Yang depannya ini belum diubah, masih tetap. Selanjutnya ini tinggal tahap penyederhanaan. 2 ini boleh digabung, simpan di depan. P per P ini tetap, jadi bagi P tetap, akar 2 phi H coret tetap. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ini kan boleh saja ditulisnya PA per 2 H coret. Ini sinnya ya. Jadi inilah fungsi gelombang dalam ruang momentum. Kita lihat tuh, ini peubahnya P, ini juga P. Ya, sudah tidak ada X lagi. Tadi ini kan yang masih umumnya, yang fungsi X-nya. Yang fungsi momentum ya ini. Paham ya? Nah, untuk yang E-nya, kaitannya dengan fungsi gelombang yang sudah diperoleh tersebut ya. Nah, ini masih menuliskan soalnya lagi. Kemudian pertanyaan E, nah, rapat kebolehjadian momentum. Nah, rapat kebolehjadian momentum berarti kuadrat mutlak dari si momentum. Kalau rapat kebolehjadian posisi, ya kuadrat mutlak dari fungsi gelombang, fungsi posisi. Karena ini fungsi momentum, ya ini momentum. Dan yang di dalamnya yang diperoleh dari jawaban D tersebut. Ini kan kuadrat mutlak, berarti dikalikan yang 1, ini yang keduanya. Sehingga hasil kalinya 2 kali 2, 4. H coret kali H coret jadi H coret kuadrat, dan seterusnya jadilah seperti ini. P dengan P jadi P kuadrat. Nah, yang ini akar kalikan akar, jadi akarnya hilang. Untuk yang sin jadi sin kuadrat. Nah, ini kalau mau disederhanakan boleh ya. Di sini kan ada beberapa unsur yang bisa dicoret. 4 dibagi 2 jadi 2. Ini H coret kuadrat, ini H coret, berarti sisanya 1 di atas. P kuadrat ada, sisa tinggal ini V. Sinnya ini tetap, sin kuadrat. Jadi inilah rapat kebolehjadian momentumnya. Satu lagi yang F.
nilai harap momentum. Nah, berarti dalam kurung siku nilai momentum ini. Secara rumusannya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita masukkan. Nah, ini cara kedua. Tadi kan untuk mencari nilai harap momentum ada dua cara. Cara pertama yang dimasukkan fungsi gelombang momentumnya ya. Berarti dari jawaban D. Atau boleh juga momentumnya diganti dengan operator momentum. Tetap semuanya fungsi X. Jadi ini konjugatnya C, fungsi gelombangnya kan yang ini. Kalikan dengan operator momentum. Di sini C, ini fungsi tetap diintegralkan terhadap X. Jadi dalam jawaban ini menggunakan cara kedua ya dalam mencari nilai harap momentumnya. Nah, ini C-nya ke depan, H coret dan I ke depan karena ini konstanta. Sehingga tinggal kita turunkan dari C terhadap X. Karena C itu konstanta, maka turunan dari C adalah 0. 0 diintegralkan ya tetap 0. Sehingga jawabannya adalah 0. Inilah nilai harap momentumnya. Oke, contoh soalnya sudah terjawab semuanya ya. Maka sekarang bagian latihan soalnya. Oke, kita lihat yang pertama. Fungsi gelombang suatu partikel pada suatu saat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini mudah lah ya, tidak begitu rumit fungsi gelombangnya. Dengan batas X-nya dari min A sampai A. Nah, ini diperlukan kalau nanti ada parameter yang berkaitan dengan integral. A besar dan A kecil yaitu konstanta yang positif. Yang dicari adalah nilai A, ini berarti dengan cara normalisasi persis seperti contoh tersebut. Kemudian nilai harapnya dari posisi variannya dan seterusnya ini. Ya, bisa ya. Contoh kedua. Bukan contoh, latihan soal kedua nih ya. Soalnya mirip, bentuknya sama lah ya. Yang diketahui fungsi gelombangnya hanya ya beda tentu saja. Kemudian batasnya ini dalam bentuk angka dari min 2 sampai 2. Kemudian parameter N, lalu B, lalu A itu adalah konstanta. Berarti kalau ada kata-kata konstanta saat diturunkan atau diintegralkan ya nanti mengikuti aturan konstanta. Kan turunan konstanta misalnya 0. Nah, ini yang dicari adalah beberapa parameter ini. Nilai N ini dinormalisasi ya sama seperti contoh satu ini dan seterusnya. Oke, ini boleh dicoba dulu. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Untuk pembahasan soalnya yuk kita diskusikan di grup ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.